Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini Kamar Film akan membahas sebuah film dengan judul 1408 yang merupakan film horor garapan Michael Hardstrom yang naskah dan ceritanya ditulis bersama Stephen King, Matt Ginsberg, Scott Alexander, dan Larry Karaszewski. Dirilis pada tahun 2007. Film berdurasi sepanjang 106 menit dengan menceritakan kisah Mike Ainsland, seorang penulis novel horor yang datang ke tempat-tempat berhantu untuk menguji dan menceritakan kembali pengalamannya. Mike berkeliling Amerika dan merasa bahwa semua kisah mistis hanya mitos belaka. Hingga suatu hari ia tertarik dengan kamar 1408 di Hotel Dolphin setelah mendapat kiriman kartu pos dari orang asing. Untuk kalian yang menyukai konten cerita bergambar, kalian bisa nonton konten baru dari Kamar Film yang berjudul Alkisah di channel Lasaka Dharma, yang dimana itu merupakan channel saya pribadi. Jadi untuk Alkisah tidak akan diupload di Kamar Film lagi dan akan terus diunggah di channel Lasaka Dharma. Untuk linknya saya sudah sertakan di deskripsi video ini. Selain itu, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kembali kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Mike yang sedang mengendarai mobilnya di tengah cuaca buruk untuk menuju sebuah hotel yang dikabarkan berhantu. Ia datang terlampau larut, namun resepsionis tetap menyambutnya dengan sangat antusias, bahkan menceritakan juga beberapa hal mistis yang pernah terjadi di hotel. Mike kelihatan tidak peduli dengan cerita tersebut dan ingin segera masuk ke kamar yang dikabarkan sangat berhantu. Sayangnya, setelah semalaman berada di sana, ia harus menerima kalau tempat itu tidak sesuai ekspektasinya. Tak ada kejadian mistis atau hal-hal mengerikan yang dialami. Malamnya terasa membosankan. Semenjak berprofesi menjadi penulis novel horor, Mike memang kurang mempercayai lagi mitisme dan sesuatu yang gaib. Menurutnya itu benar-benar kebohongan belaka yang masih laku terjual oleh masyarakat dengan keingintahuan yang kuat dengan topik semacam itu. Mike bukan penulis yang memiliki banyak penggemar, juga namanya tidak terlalu terkenal. Namun, beberapa orang benar-benar menyukai karyanya yang cukup otentik. Novel terakhirnya yang berjudul Ten Haunted Hotels bahkan menjadi salah satu buku terlaris. Suatu malam ia datang ke toko buku untuk melakukan jumpa fans dan penandatanganan buku. Tak banyak yang datang. Salah satu di antaranya adalah seorang gadis muda yang menyukai karya pertama dari Mike berjudul The Long Road Home. Novel pertamanya itu menceritakan tentang hubungan ayah dan anak laki-lakinya yang penuh konflik. Buku yang sebenarnya terinspirasi dari kisahnya sendiri. Namun Mike mengakui pada penggemarnya bahwa itu hanya fiksi, tidak benar-benar nyata terjadi. Kegiatan kesukaan Mike selain menulis dan mencari tempat-tempat mistis adalah berselancar. Setiap punya waktu luang, ia akan pergi ke pantai membawa papannya dan menerjang ombak. Tetapi waktu itu, kejadian mengejutkan terjadi. Mike hampir saja tenggelam dan terbawa arus laut saat ombak menerjang papannya. Ia sadarkan diri di tepi pantai dan seorang pria menghampirinya dengan keadaan panik. Untungnya, Mike masih selamat dan bernafas. Setelah melewati kejadian itu, Mike pergi ke kantor pos untuk mengambil setumpuk surat yang ditujukan untuknya. Surat-surat itu berisi saran tempat-tempat berhantu yang mungkin bisa dikunjungi oleh Mike, beberapa surat pribadi, dan sebuah kartu pos yang bertuliskan pesan agar ia tidak memasuki kamar 1408 di Hotel Dolphin. Kartu pos itu membuat Mike penasaran. Ia kemudian menghubungi hotel tersebut dan mengatakan bahwa ingin memesan kamar 1408. Sayangnya, pihak hotel tidak memberikan izin pada Mike untuk menggunakan kamar yang diinginkan tanpa memberikan alasan yang jelas. Hal itu membuat Mike bertanya-tanya dan semakin punya keinginan kuat untuk melihat bagaimana kamar tersebut. Ia mengakses internet lalu mencari informasi tentang Hotel Dolphin. Hotel tersebut ternyata benar-benar menyimpan kisah suram sejak pertama kali dibangun. Mike menghubungi kantor penerbitan di New York. Ia berbicara dengan kepala redaksi untuk membantu Mike agar bisa memasuki kamar 1408. Usahanya pun berhasil. Pria itu tiba di Hotel Dolphin. Mike langsung menuju meja resepsionis dan menyebutkan namanya.
Di komputer terdapat peringatan agar petugas melapor kepada manajer hotel sebelum membiarkan Mike check-in. Beberapa saat Mike diminta menunggu hingga seorang pria bernama Gerald Olin memperkenalkan dirinya sebagai manajer Dolphin pada Mike. Keduanya pergi ke ruangan Olin untuk membicarakan tentang kamar 1408. Awalnya, Olin sangat berharap agar Mike mau mengurungkan niatnya menyewa kamar tersebut. Ia melakukan segala macam pendekatan agar Mike berubah pikiran. Sayangnya Mike tetap keras kepala pada keputusannya. Mereka bernegosiasi cukup lama, membuat tawarannya masing-masing. Olin bahkan memberikan Mike berkas rahasia tentang kasus-kasus kematian tidak wajar yang terjadi di kamar 1408, menyampaikan sejarah kelam yang tidak sekalipun diliput oleh media. Ada total 56 kasus kematian di kamar tersebut. Mike tampak terkejut, tetapi keputusannya tidak berubah. Olin berkata sekali lagi, menegaskan sikapnya bahwa ia hanya tidak ingin ada orang lain lagi yang mati di sana dan menawarkan agar Mike menyewa kamar lain dengan tata letak yang sama seperti 1408. Tak ada yang berubah. Mike masih ingin menginap di kamar yang menarik rasa penasarannya. Olin jengkel. Ia melempar berkas ke hadapan Mike dan meminta agar Mike memeriksanya sendiri. Foto-foto yang ada di dalam berkas sangat mengerikan. Pada gambar terdepan, ada foto salah satu pria bernama Kevin yang merupakan seorang penjual mesin jahit. Ia memotong tenggorokannya sendiri saat menginap di kamar 1408 pada minggu pertama hotel dibuka, Oktober 1912. Kevin sempat diselamatkan, namun ia menderita gangguan jiwa yang membuatnya mencoba untuk menjahit kembali tubuhnya hingga meninggal karena pendarahan. Makin tidak lagi percaya pada iblis atau hantu dan hal-hal mengerikan semacamnya, memaksa Olin agar tetap memberikan kunci kamar 1408 padanya. Ia ingin membuktikan bahwa tidak akan terjadi apa-apa karena semua itu hanya mitos serta tahayul belaka. Olin pasrah, kunci kamar akhirnya diberikan. Ia mengantar sendiri Mike ke lantai yang dituju. Hotel itu seperti kebanyakan hotel lainnya, tidak memiliki lantai 13. Mereka langsung tiba di lantai 14. Mike melanjutkan sendiri perjalanannya ke kamar 1408 sambil melihat-lihat berkas di tangan. Sebenarnya saat itu ketakutan sudah mulai terasa. Namun begitu masuk ke kamar dan melihat bahwa kamar itu terlihat biasa-biasa saja, ia singkirkan rasa takutnya dan bersikap normal lagi. Namun ketika Mike membuka jendela untuk melihat pemandangan di luar, tiba-tiba radio di sebelah ranjang menyala sendiri, memutar sebuah lagu. Suasana sedikit menjadi lebih tegang. Di atas bantal, Mike menemukan 2 keping coklat yang sebelumnya tidak ada. Tidak hanya itu, keadaan kamar menjadi sangat rapi seolah baru saja ada petugas yang datang. Entah mengapa Mike mengira bahwa semua itu hanya keisengan Olin atau siapapun yang berusaha untuk menakut-nakutinya. Mike sedikit cemas, tapi tidak menemukan siapapun di kamarnya. Kejadian demi kejadian aneh pun terjadi. Udara di dalam kamar memanas sehingga Mike kegerahan. Ia mengecek termostat yang ternyata rusak. Segera Mike menghubungi layanan kamar agar mengirimkan orang yang bisa memperbaiki termostat di kamarnya. Selama menunggu petugas layanan kamar, Mike mulai merasa dirinya berhalusinasi melihat kematian-kematian yang pernah terjadi di 1408. Tidak hanya itu, ia melihat salah satu lukisan yang terletak di ruang utama berganti posisi sedikit dan mengeluarkan suara-suara deburan ombak. Mike berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu tidaklah nyata. Saat ia sibuk bergulat dengan pemikirannya, pintu kamar digedor dengan sangat keras. Mike mengintip dan melihat bahwa itu petugas layanan. Ia cukup lega melihatnya. Sayang, petugas itu tidak mau masuk ke kamar 1408 dan memilih untuk mengarahkan Mike memperbaiki termostatnya sendiri melalui depan pintu. Setelah termostat berfungsi seperti semula dan Mike berkata ingin memberi tip, pelayan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Mike merasa semakin takut dengan semua kejadian itu. Ia masih coba berpikir positif dan menenangkan diri dengan meminum whisky. Namun ketika Mike duduk di ranjang, radio menyala sendiri lagi. Ia kaget. Radio yang juga menunjukkan jam itu bergerak sendiri dan bekerja seperti stopwatch, menghitung mundur dalam waktu 60 menit. Suasana tiba-tiba menjadi senyap, seolah-olah kamar menjadi kedap suara. Mike berteriak keluar jendela. Namun jendela tiba-tiba tertutup sehingga tangan kanannya terjepit dan berdarah. Sambil meringis kesakitan, Mike pergi ke kamar mandi untuk mencuci lukanya. Tetapi keran wastafel tiba-tiba terbuka lebar dan mengeluarkan air panas. Teriakan Mike pun tak bisa tertahan. Ia keluar dari kamar mandi setelah menyumbat keran lalu membalut luka di tangannya. Radio lagi-lagi menyala sendiri.
Mike muak sehingga memutuskan untuk menariknya dari stop kontak. Bertepatan dengan tindakan tersebut, telepon di kamar tiba-tiba berbunyi. Mike bingung. Ia coba menjelaskan baik-baik keadaannya bahwa Mike ingin keluar dari kamar tersebut karena dirinya sudah terluka. Namun pelayan di ujung telepon mengabaikan penjelasan tersebut dan mulai membicarakan hal lain. Mike kesal dan mulai memaki-maki di telepon. Merasa bahwa ia tidak didengar, Mike menutup teleponnya. Ia panik dan ingin pergi keluar kamar, tetapi pintu tidak bisa terbuka. Bahkan kunci dan handle-nya pun patah. Mike berlari menghampiri jendela lalu berteriak meminta tolong dari sana. Sial baginya karena suaranya tak terdengar oleh siapapun. Seseorang di gedung seberang yang dikiranya adalah orang lain ternyata pantulan dirinya yang bergerak mengikuti. Saat ia menerangi wajahnya dengan lampu meja, Mike melihat ada seseorang di belakangnya memegang pisau untuk menikam. Mike menghindar dan menutup wajahnya ketakutan, seolah segalanya adalah halusinasi. Saat Mike tersadar, orang itu sudah menghilang. Setelah kejadian itu, Mike mendengar suara putrinya yang sudah lama meninggal. Ia semakin yakin dirinya hanya berhalusinasi. Di tengah kepanikannya, ia coba merekam dan menenangkan diri. Pikirannya mulai kacau. Mike berpikir bahwa Olin meracuninya lewat sebotol whisky yang diberikan. Belum tuntas prasangka dan halusinasinya, televisi di kamar tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan video rekaman Mike bersama istri dan anaknya. Ia mendekati televisi dan menyentuh layarnya sebelum benda itu tiba-tiba mati sendiri. Ilusi yang lain terlihat. Mike menyaksikan bagaimana dua orang yang melompat keluar jendela dan mengakhiri hidupnya dengan cara tragis tersebut. Setelah dua ilusi tersebut, suara bayi dari kamar sebelah pun terdengar. Mike menggedor-gedor dinding, berharap perempuan yang menyewa kamar tersebut dapat menolongnya. Sayangnya tak ada jawaban. Suara tangisan bayi justru bergema di kepala Mike dan sangat mengganggunya. Sampai-sampai Mike harus melemparkan kursi ke dinding. Keanehan berikutnya terjadi. Ia menemukan ayahnya yang juga sudah lama meninggal berada di kamar mandi, berbicara sendirian dan meratapi nasibnya. Mike menyapa pria tua yang duduk di kursi roda tersebut sebelum akhirnya mundur pelan-pelan karena ketakutan. Ilusinya berhenti. Mike merenung sesaat dan berpikir apakah yang dialaminya benar-benar nyata. Namun ia merasa tidak mengingat apapun sebelum ini. Tembok di ruangan utama pun retak dan mengeluarkan darah segar. Mike sudah tidak dapat membendung rasa takutnya lagi. Ia berusaha untuk pergi ke kamar sebelah dengan merambat keluar jendela. Perkiraannya butuh 18 langkah untuk mencapai jendela berikutnya. Namun entah mengapa rasanya ada yang aneh. Ia menengok ke arah samping dan hanya melihat tembok-tembok kosong tak berjendela. Mike kaget dan hampir terjatuh. Untungnya ia masih bisa kembali ke kamar 1408 dengan selamat. Putus asa menghampiri diri Mike saat kamar tempatnya berada dikelilingi tembok. Ia merasa hampir gila menghadapi ruangan tersebut. Ilusi tidak henti-hentinya menghantui pikiran Mike, membawa ingatannya kembali pada masa lalu saat putrinya, Katie, menderita penyakit cukup parah dan akhirnya merenggut nyawa gadis kecil tersebut. Thermostat kembali rusak. Udara di kamar mandi jadi dingin. Mike mengenakan jaket dan coba mengaktifkan ponsel untuk menghubungi istrinya, Lily. Tapi tak ada sinyal. Ia coba menggunakan laptop dan jaringan internet. Meski tidak terhubung dengan baik, Mike tetap bisa memberitahu keadaannya pada Lily dan meminta agar dikirim bantuan. Belum selesai, ia berbicara, sistem keamanan kebakaran menyala dan mengeluarkan air di ruang kamar. Laptopnya pun mati. Mike tidak tahu apakah Lily segera bertindak atau tidak. Setelah berhasil menghentikan air yang keluar, Mike membongkar ventilasi udara di loteng dan masuk ke dalamnya. Ia cukup senang karena mengira akan bisa keluar lewat sana. Tetapi keadaan selalu menjadi tidak terduga. Mike tiba-tiba dikejar oleh sesosok makhluk mengerikan sehingga ia memutuskan untuk kembali ke kamar. Suhu ruangan menjadi lebih dingin. Ruangan menjadi bersalju dan Mike jelas sangat kedinginan. Ia membakar berkas yang sebelumnya diberikan oleh Olin, membuat perapian dadakan agar tubuhnya tetap hangat. Tidak lama kemudian, laptopnya kembali menyala. Lily menghubunginya dan berkata kalau polisi sudah datang ke sana, namun tidak menemukan siapapun. Pembicaraan mereka terpaksa selesai ketika ruangan hancur dan air laut dari lukisan mendadak keluar, menenggelamkan Mike. Saat tersadar, Mike sudah berada di rumah sakit dengan ditemani oleh Lily. Ia diceritakan tenggelam saat berselancar, bukan karena tragedi di Hotel Dolphin. Mike merasa bahwa kejadian itu hanya mimpi buruknya sampai kemudian ia pergi ke kantor pos untuk mengirim naskah pada penerbit. Kantor pos itu tampak sudah tutup dan para petugasnya sedang berkemas. Mike sadar bahwa mereka adalah petugas yang sama
dengan yang Mike temui di Hotel Dolphin. Kepala dan ingatan Mike terasa berputar. Ia kembali ke kamar 1408 yang sudah terbakar dan hancur. Merasa dipermainkan oleh ilusi, Mike pun berteriak untuk menyerah. Di belakangnya tiba-tiba sebuah pintu berwarna putih muncul dan terbuka sendiri. Dari dalamnya yang gelap terdengar suara-suara yang membaca Alkitab. Tiba-tiba putrinya muncul di kamar. Mereka sempat berpelukan sebelum akhirnya Kathy hancur menjadi abu. Waktu 1 jam telah berhasil dilewati oleh Mike. Ia tersadar di ruangan yang kembali dalam keadaan semula. Mike tahu ia tidak bisa keluar selain dengan cara bunuh diri. Tetapi dirinya tidak mau menyerah. Terlintas cara lain yang cukup brilian di benak Mike. Ia mengambil whisky pemberian Olin dan membuat bom molotov dengan benda tersebut. Mengambil resiko yang cukup besar, Mike membakar kamar 1408 sebelum Lily tiba di Hotel Dolphin. Usahanya tersebut menimbulkan api yang cukup besar. Mike bisa saja mati terpanggang di dalamnya. Namun beruntunglah karena pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan Mike hidup-hidup. Ia tersadar dengan Lily di sampingnya. Keduanya memulai hidup mereka lagi dengan suasana baru. Mike menyelesaikan bukunya yang berdasarkan pengalaman di kamar 1408. Saat ia memutar lagi rekaman di tape recorder, suara Kathy terdengar. Mike dan Lily sama-sama bingung dan semakin yakin bahwa kejadian 1408 memang sangat nyata. Lalu film pun selesai. Film horor yang sangat menegangkan dan cukup menarik dengan premis cerita yang bermain dengan pemikiran penontonnya. Barangkali penampilan John Cusack sangat membantu sebagai Mike Enslin yang mengalami tekanan psikologis saat berada di ruangan 1408. Ia menggambarkan bagaimana ilusi mempermainkan dirinya dan hampir merenggut nyawa. Sampai di sini kita bisa menebak bahwa Stephen King menciptakan cerita dengan maksud membuat kengerian dari emosi, bukan dari darah atau hantu-hantu seram yang bermunculan. Kegilaanlah yang terkadang membuat hidup seseorang bisa berakhir dengan cara yang tragis dan tidak terduga. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Dan juga saya mau kembali mengingatkan untuk kalian yang barangkali suka dengan cerita bergambar, kalian bisa langsung tonton saja di channel Lasaka Dharma, di mana narasinya pun saya yang baca. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.